Jawabnya di yaumul kiamah nanti. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan semangat. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah. Walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu bangsa. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda merupakan perjuangan terhadap bangsanya. Tenang orang. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Baini, salah seorang penjaga Mesir, pernah berkata, sesungguhnya tangan-tangan para pemuda terdapat kehidupan para umat. Berdasarkan teks di atas menjadi bahasan kali ini, izinkan kami menyampaikan syarahan pemuda dan pembangunan masa depan bangsa. Wahai pemuda, sebagai landasannya, mari kita dengarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka keturunan-keturunan yang lemah, yang mereka takut akan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah bertakwa kepada Allah dan berkata dengan tutur kata yang benar. Hadirin rahimakumullah, pada dasarnya setiap perintah menunjukkan kewajiban. Oleh karena itu, wajib bagi saya, saudara, dan kita semua untuk bertakwa, merasa takut, meninggalkan anak-anak, keturunan-keturunan yang lemah. Profesor B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, dhaiful amal, Lemah fisik, dhaiful jism. lemah ilmu, dhaiful ilm, lemah semangat hidup, dhaiful ju, dan yang sangat kita takutkan adalah Lemah ahlak, dhaiful ahlak. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat pada pemuda-pemuda kita, kami yakin mereka bukanlah sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Sebab 15 abad yang silam, Rasulullah SAW mengungkapkan dalam sabdanya, Subhanul yawm rijalul khalq. "Be of today, eat the little tomorrow." Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Dengan demikian hadirin, Islam tidak mengenal pemuda-pemuda yang pengangguran, pemuda-pemuda yang meceng, dan pemuda-pemuda yang nafki. Tapi yang diinginkan oleh Islam adalah pemuda-pemuda yang agresif, inovatif, progresif, dan produktif. Sebab insan yang pemalas tidak akan pernah merasakan manisnya madu, melainkan akan tenggelam pada pahitnya empedu. Tiada kebahagiaan tanpa lembah derita. Tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Pemuda harapan bangsa, pemudi senting negara. Sebagai contoh, mari kita renungkan firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda.
Sadaqallahul azim. Telah kami sampaikan kepadamu Muhammad kisah yang sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula kepada mereka petunjuk. Hadirin rahimakumullah. Ayat tersebut menjelaskan tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda beriman dan teguh pendirian yang kuat mempertahankan iman. Pemuda-pemuda yang gagah, yang pandai mempertahankan akidah. Pemuda-pemuda idaman yang pintar membela keyakinan. Sebagaimana Dr. Muhammad Sulaiman mengatakan, Ibalu yasifun. bekerjalah dengan skill masing-masing. Setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yakni olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar iman meningkat, Olahraga agar badan sehat. olah usaha agar ekonomi kuat, dan yang kelima, olah Kinerja agar aktivitas meningkat. Wahai pemuda harapan bangsa, hindarkan budaya malas dan putus asa. Menggenggam dunia untuk mendapatkan ridhonya, Singsingkan lengan untuk raih cita-cita, serta selamatkan negeri, jiwa, bangsa, dan agama. Demikianlah Tepuk tangan. uraian dapat dengan menentukan sikap agresif, inovatif, produktif bersama dengan ulama dan umaroh serta elemen generasi masyarakat agar tidak sesat. Jika pedang melukai tubuh, ada harapan untuk sembuh. Jika lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Akhirnya, kasih ayah sepanjang jalan, kasih ibu sepanjang masa. Siapa kita? SD, Sifaul Qalbi, Harga mati, Jamiah Al-Istiqomah, jaya. Wallahul muwaffiq ila afdhalit thoriq. Wassalam.